Hai semuanya, kita sama-sama doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarkan kami semuanya bisa membuka hati kami lebar-lebar untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Hari ini kita akan lihat dari suatu perumpamaan yang terjadi di dalam buku Lukas, pasal yang 15, ayat ke-11 sampai yang ke-32. Pasti kita semua sudah tahu tentang cerita ini. Pas yang sekolah minggu atau guru sekolah minggu atau yang suka baca devotion dan suka baca-baca ayat Alkitab yang banyak cerita-cerita, pasti ini udah cerita yang tidak asing lagi karena ini cerita anak yang terhilang yang sering sekali dipakai di dalam firman, sering sekali dipakai di dalam sekolah minggu dan sering sekali kita sudah tahu apa sebenarnya cerita ini kan. Jadi saya nggak akan kupaskan semua ceritanya karena kita semua bisa baca sendiri, bisa pelajari sendiri. Tapi saya cuma mau ambil beberapa hal dan karakter yang kita bisa pelajari supaya kita bisa lihat bagaimana untuk hidup di dalam rencana Tuhan, bagaimana untuk dapatkan yang terbaik, rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena ada satu hal di situ, bahwa Bapa di surga sangat mengasihi kita. Sama seperti Bapa di dunia, mungkin tidak semua Bapa di dunia ini seperti yang kita expect, seperti yang kita harapkan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa Bapa di surga tidak pernah mengecewakan. Bapa di surga tidak pernah memberikan yang tidak terbaik buat kita. Bapa di surga sudah memiliki suatu rencana, suatu yang baik buat kehidupan kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Dan kadang-kadang manusia, kita cuma berpikir bahwa, oh saya pengen ini, saya pengen rencana begini, saya punya masa depan begini dan lain-lain. Kita memiliki suatu rencana untuk kehidupan kita sendiri. Dan kita pikir kita tahu yang paling baik, kita tahu yang terbaik. Kita namanya jadi orang yang sok tahu. Padahal sebenarnya siapa yang lebih tahu? Tuhan lebih tahu, Bapa kita lebih tahu. Dan dia tidak akan memberikan kita sesuatu yang buruk. Karena dia sangat mengasihi kita. Dia memiliki suatu hati yang begitu besar yang mungkin kita tidak pernah bisa bayangkan. Oleh sebab itu kita kadang-kadang memiliki suatu hati yang sangat-sangat, ya kalau mau dibilang kayak anak yang terhilang. Kita pengen lari dari rencana dia, kita pengen coba-coba jalan sendiri. Udah tahu kita harus jalan ke kanan, tapi kita sengaja jalan ke kiri karena kita tahu pikir enakan yang ini. Itu sepertinya kita, oh kalau kita ke kanan ini lembah, atau tapi kalau kita ke sini itu sepertinya ada suatu gunung kayak surga. Kita cuma bisa melihat dari jangka pendek, dari jangka mata kita yang bisa kita lihat doang. Tetapi Tuhan Bapa kita sudah bisa melihat apa yang terjadi kalau kita lewat ke kiri, lewat ke kanan. Oleh sebab itu kalau kita hidup dipimpin dengan tangannya Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan, pasti kita akan hidup jauh lebih baik. Pasti hidup kita juga akan dipimpin walaupun kita masuk ke dalam lembah, walaupun kita harus melewati perjalanan yang berbatu, batu-batunya sangat besar, tapi dia tidak akan pernah mengecewakan kita asal kita ikutin pimpinannya, bukan ikutin pimpinan sendiri, bukan ikutin apa yang kita mau, bukan seperti anak yang terhilang, mau-maunya dia sendiri, tetapi ikutin prosedur rumah tangga dari Bapa di surga. Ikutin apa yang Tuhan kita mau. Ikutin apa yang Bapa kita sudah siapkan. Dan akhirnya hidup kita walaupun ada kesusahan, tetapi kita tidak akan sampai tergeletak. Dan kita bisa lihat kemuliaan demi kemuliaan akan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kita. Amin. Coba sekarang kita lihat dari anak yang terhilang ini. Senantiasa, ini yang pertama, coba saya mau kasih pemikiran sesuatu untuk kita semua pikirkan. Satu poin orang bilang ya. Yang pertama, ada pertarungan di dalam diri kita. Dan pertarungan itu antara kita menang atau kalah seringkali tergantung dari pilihan yang kita ambil. Jadi senantiasa hidup kita itu day by day, hari demi hari akan ditawarkan oleh pilihan-pilihan. Pilihan itu akan menentukan hari esok kita. Oleh sebab itu apa yang kita pilih hari ini akan menentukan kesuksesan atau kegagalan kita di hari esok atau di masa depan. Dan setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Dan setiap hari kita diberikan pilihan antara mengikuti roh atau mengikuti daging. Mengikuti perkataan Bapa kita atau mengikuti perkataan diri kita sendiri. Kalau anak terhilang ini digoda dan dikasih kayak suatu tawaran dunia atau dagingnya itu senantiasa berkobar-kobar memiliki, oh iya aku pengen kebebasan, aku pengen ini, akhirnya dia mengikuti dan akhirnya dia give up dengan pemikiran yang baik. Dan akhirnya dia pikir, oke, kalau gitu aku ingin apa yang aku mau. Dan aku mau keluar dari rumah ini, aku mau foya-foya, aku mau nikmatin harta karun. Semuanya yang saya miliki, saya mau kebebasan, saya mau harta, saya mau semuanya. Dan akhirnya pertarungan di dalam pemikiran dia, di dalam pikirannya dia akhirnya dia kalah. Dia bukannya mengikuti roh, tetapi dia mengikuti daging.
Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap kali pasti ada tantangan. Siapa yang kita ikutin? Coba kita pikir baik-baik saat ini. Pada saat kita ditawarkan untuk berbohong. Pada saat kita ditawarkan untuk nyontek, misalnya kalau yang sekolah. Pada saat kita ditawarkan untuk tidak melayani atau tidak ke gereja atau tidak mau memberi dan lain-lain. Siapa yang kita ikuti dalam kehidupan kita? Kebanyakan kita mau mengikuti keinginan kita sendiri. Karena biasanya tuh lebih nikmat kelihatannya untuk sesaat saja. Kebebasan yang diberikan oleh dunia itu hanyalah sementara. Kebebasan itu penuh dengan kedagingan. Dan sering sekali orang bertanya sama saya misalnya, kok saya nggak boleh ini ya? Kok saya nggak boleh itu ya? Kenapa saya nggak boleh punya ini? Kenapa saya nggak boleh pergi begini? Kenapa saya nggak boleh ini? Saya nggak boleh itu? Dan akhirnya kebanyakan itu yang nggak boleh itu yang mereka fokuskan. Dan mereka merasa sepertinya kesel gitu. Kok saya jadi anak Tuhan banyak sekali yang nggak boleh? Kenapa kita harus fokus yang nggak boleh? Mungkin yang nggak boleh itu juga sebenarnya cuma 5%. Ya kamu tahu judi itu tidak baik. Kamu tahu ngerokok itu misalnya tidak baik. Kita tahu yang salah itu jangan kita pergi ke sana. Jangan pergi ke tempat yang kita tidak perlu pergi. Mungkin jangan nonton hal-hal yang tidak perlu kita tonton. Ya kan? Dan sepertinya tuh dibohongin. Pemikiran kita dibohongin sama setan. Lihat tuh, kalau lu tinggal di rumah Bapa, kalau kamu tuh misalnya nih ikutin kehendak Bapamu, tinggal di dalam rumah Bapamu itu, lihat tuh, kamu gak boleh pergi inilah, kamu gak boleh inilah, kamu gak boleh itulah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya keinginan kita tuh sepertinya kok aku terkekang. Aku kayaknya gak bisa ini itu. Emangnya Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu gitu kan. Dan jadi banyak sekali keinginan manusia yang sebenarnya kayak tidak tercapai dan akhirnya berontak. Sebenarnya kalau kita ikutin Tuhan, kita fokus dengan kebesarannya Dia, fokus dengan hal-hal yang sebenarnya kita boleh lakukan dalam kehendaknya Dia, boundaries-nya Dia. Sebenarnya banyak sekali yang kita bisa lakukan bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan keluarga rohani kita. Tanpa perlu ada rasanya peperangan atau rasanya kita kalah dalam keinginan daging kita. Atau rasanya kita berdosa. Karena memang sesuatu yang sudah tahu kita boleh lakukan, kita lakukan dengan sesuai dengan firman Tuhan. Betul kan? Tetapi manusia cenderung fokus dengan apa yang tidak boleh dibandingkan apa yang boleh. Akhirnya bukannya kita malah bersyukur hidup di dalam pimpinan Tuhan, hidup di dalam kebebasan yang sudah Tuhan berikan di dalam firman-Nya, malahan manusia jadi berontak dan jadi fokus kepada apa yang tidak boleh. Nah itu dia kelemahannya kalau kita lihat dari anak yang terhilang. Dia merasa dia terkekang, dia merasa dia tidak boleh ini, tidak boleh itu. Akhirnya dia decide, dia give up, dia menyerah. Dia menyerah di dalam pemikirannya dia menyerah di dalam peperangan rohaninya dia. Dan akhirnya dia berkata, oke lah sudah that's it enough. Saya mau pergi saja, saya mau lakukan apa yang saya mau. Dan saya mau dapatkan apa yang saya mau. Saya tidak mau peduli apapun di rumah tangga saya yang terjadi. Karena I know saya memiliki hidup asal saya punya kebebasan, asal saya punya harta, asal saya punya apapun yang saya dapatkan, saya pasti hidup akan bahagia. Coba lihat dalam kehidupan anak terhilang ini. Apakah dia benar-benar jadi bahagia? Coba kita perhatikan, oke? Saya kasih tahu bahasa Jermannya ya. Saya bacakan. Being lost can be fun, but the fun of sin will not last. Kalau saya bacakan bahasa Indonesianya, terhilang kelihatannya itu sangat nikmat. Jadi anak yang terhilang kelihatannya nikmat sementara. Tetapi ada katanya sementara, the fun will not last forever. Jadi kenikmatannya itu akan ada habisnya. Tetapi kalau kenikmatan, kebebasan yang diberikan oleh Tuhan, itu namanya kekekalan yang sudah Dia siapkan buat kehidupan kita. Dan berkat yang sudah Dia berikan, yang orang bilang tuh sah dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan rohani, itu tuh dahsyat. Kita nggak perlu ada namanya rasa bersalah, kita adanya namanya rasa sukacita, karena kita tahu yang kita lakukan itu di dalam kehendak Tuhan. Dosa tidak pernah menepati janjinya. Dan janjinya apapun yang dosa berikan, kayak oh nanti kamu kalau kamu begini kamu bisa dapat ini loh. Kalau kamu judi beginilah, kamu minumlah nanti kamu bisa bahagia. Dia akan memberikan janji-janji yang hanya sementara. Dan janjinya tidak akan bisa setara dengan harga yang harus kita bayar, dengan hidup yang harus kita berikan, dan dengan konsekuensi karena pilihan, karena kita telah memilih hidup di dalam dosa. D-O-S-A. Mendingan kita berada hidup di dalam Tuhan. Akhirnya kita bisa menikmati kebebasan yang sejati, bukan kebebasan yang sementara. Coba kalau saya lihat di sini, yang pertama sih apa sih anak terhilang ini dia maunya? Dia mau keluar dari naungan sang ayah, dia ingin hidup bebas dengan caranya sendiri. Itu yang pertama. Apakah kita demikian? Coba pikir baik-baik.
Sering gak kita demikian? Kita udah tahu nih jalurnya Tuhan dan kita ingin bebas dengan cara gayanya kita sendiri. Dan akhirnya kita mau keluar dari rumah Tuhan. Keluar dari gereja, keluar dari pelayanan, keluar dari rumah tangga rohani yang baik. Dan akhirnya kita mau dapatkan apa yang kita mau. Yang kedua contohnya apa? Dia pengen keluar dari rumah tangga itu, dia pengen dapatkan seperti yang mungkin dia pikir orang lain dapatkan. Dia damba-dambakan sesuatu tanpa menyadari bahwa itu bukan apa yang sebenarnya akan menjawab kekosongan hidup dan hati dia. Apa yang dia dambakan, apa yang dia impikan itu bukanlah menjadi jawaban kehidupan dia. Yang ketiga coba contohkan apa lagi? Apa yang anak hilang ini lakukan dan pikirkan. Karakternya dia apa itu? Dia tidak mau hidup di dalam otoritas. Coba pikirkan. Contoh sekali lagi yang nomor 4 apa? Dia mau hidup tanpa peraturan dan larangan. Bukan hanya dia maunya tidak ada otoritas, tetapi dia juga tidak mau ada peraturan, tidak ada larangan. Dia nggak peduli, walaupun di negara pun ada peraturan. Mau misalnya lampu merah, lampu hijau, kuning, merah, apapun. Nggak peduli, gua nggak mau ikutin. Pokoknya ini lampu merah, aku mau terobos 100 kilometer, sikat saja. Karena dunia milikku. Aku tidak mau ada peraturan. Aku tidak takut sama otoritas, aku tidak mau dipimpin. Dan dia mau apalagi contoh yang kelima. Dia mau hidup penuh dengan kesenangan, penuh dengan kepuasan, tanpa ada batasan. Soalnya mungkin kalau hidup di rumah bapaknya, oke, kamu boleh pergi ke rumah temenmu ya. Tapi ada batasannya ya, pulang harus jam 9 malam misalnya. Pulang harus mandi dulu misalnya. Pulang harus letakkan kasutmu di luar. Dan banyak batasan-batasan atau jam-jam yang kamu harus ikutin karena kamu harus mengikuti rumah tangga tersebut kan. Sepertinya pengen hidup senang-senang senantiasa, sepertinya life is an unending party. Life itu sebenarnya party tiap hari. Pagi, siang, sore, malam, yang penting foya-foya, hidup party senang. Banyak orang sebenarnya pengen mungkin hidup semuanya happy. Tidak perlu kerja, tidak perlu ada peraturan bangun tidur kerja jam 9 pagi sampai jam 5 misalnya kita kerja. Gak perlu, pokoknya aku mau masuk kerja jam 12, urusanku. Aku mau masuk kerja jam 2, terserah aku. Aku mau tidur jam berapapun. Dia ingin namanya kebebasan dan juga ingin kesenangan, ingin fun-fun saja dan gak mau susah, gak mau pusing. Dia gak mau namanya kata bosan di dalam kehidupan, pokoknya dia cuma pengen never ending party. Pesta yang tidak ada habisnya. Coba aja kalau hidup tanpa aturan, kamu coba aja kerja. Kita kerja misalnya jam berapa, coba aja tiap hari datang telat tanpa alasan. 3 jam telat, 2 jam telat, terus pulang pagian. Kalau nggak dipecat ya bagus lah. Gak ada begitu, namanya hidup itu ada tata keramanya. Hidup itu ada aturannya. Di tempat kerja pun, di tempat sekolah pun. Mau sekolah masa sebentar-sebentar lagi ujian. Pak, saya gak mau ujian. Gak ada begitu. Oleh sebab itu kita harus membina karakter kita yang mau untuk mengikuti ya pimpinan Tuhan. Aturan mainnya firman Tuhan itu apa? Kalau kita mau hidup kita masuk ke level yang lebih tinggi, kita mau hidup kita dipimpin yang lebih tinggi, coba buang ciri-ciri tersebut. Keenakan sementara, kepuasan sementara, tidak mau dipimpin, maunya hanya kebebasan, maunya dibuang saja. Dan akhirnya kita tahu bahwa hal-hal itu hanya kenikmatan sementara karena itu tidak akan memberikan aku sesuatu kebebasan, sesuatu kedamaian, sesuatu yang pasti untuk kedepannya. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Tuhan, hidup masa depan kita itu dia tidak akan membiarkan kita sampai celaka dan dia tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak dan hidup kita lebih baik dipimpin di tangan Tuhan daripada dipimpin tangan kita sendiri. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh itu memang penurut. Tetapi daging lemah. Di dalam Matius 26 ayat 41 itu dikatakan di situ. Jadi di firman Tuhan aja sudah tahu bahwa kalau di dalam pemikiran kita, di dalam pertarungan kita, di dalam fight-nya kita every single day. Pasti kita gak gampang untuk menang di dalam kehidupan kita. Saya mau kasih satu ayat lagi, 1 Petrus 5 ayat 8. Ayat yang sangat sederhana yang sudah kita sering dengar. Tapi saya mau ingatkan kembali lagi untuk kita semuanya. Di situ dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Disitulah kita mengerti bahwa hidup ini senantiasa adalah pertarungan antara roh dan daging. Dan setiap kali pasti kita diberikan kesempatan untuk kita bisa menang, tapi apakah kita ambil kesempatan yang ikutin kata roh atau kita ikutin daging? Karena setan akan senantiasa membisikkan pikiran kita, membuat kita menjadi lemah dan akhirnya membuat kita jadi tergoda dan akhirnya membuat kita jadi gampang
untuk masuk ke dalam dosa dan jatuh di dalam dosa. Dan akhirnya kita masuk seperti kehidupan anak yang terhilang. Tadi kita sudah baca ayat kan, tapi saya mau tutup poin ini dengan kasih contoh-contoh supaya kita lebih bisa koreksi diri kita. Contohnya peperangan di dalam kedagingan, di dalam rohani kita itu apa sih contohnya? Pertama, di dalam daging kita tuh pasti bilangnya contohnya gini ya. Udah ikutin aja lah apa yang temanmu lakukan, temanmu katakan. Sesekali gak masalah kok. Itu gak apa-apa lah, kompromi sekali-sekali. Tapi apa yang roh kita katakan? Aduh janganlah, ikutin apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan mengenai hal tersebut. Contohnya lagi, apalagi yang daging katakan. Gak usah ke gereja hari ini, jalan-jalan aja, kerja aja dapat double pay kalau hari Minggu. Udah gak usah pelayanan, kita pergi senang-senang aja, weekend man, weekend gitu kan. Orang kalau di Australia bilang double pay, weekend double pay. Gak usah pelayanan, udah gitu aja lah. Datang dapat ke kerja dapat banyak duit daripada kita ke gereja. Tetapi di dalam roh kita pasti diingatkan, prioritaskan Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya itu akan ditambahkan. Tuhan akan multiplikasikan. Pada saat kita menaruh rumahnya Tuhan dulu dan kita melayani, kita mengasihi, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Dan kita gak takut kehilangan karena Tuhan sudah berjanji bahwa Dia adalah Allah yang akan menyediakan pada saat kita punya motivasi dan hati yang mengasihi Dia. Dan contohnya apa lagi? Udah buat dosa sekali lagi karena gak ada yang tahu. Bapakmu tidak tahu, emakmu tidak tahu. Ya kan? Dan tapi di dalam roh kita katakan apa? Jangan lakukan karena ada konsekuensi. Soon or later pasti juga ketangkep. Dan akhirnya dosa itu dari kecil makin jadi karakter. Akhirnya kita jadi karakter yang suka menipu, suka berbohong, suka berdosa. Di dalam roh sudah dikatakan jangan kompromi. Sekali lu dosa sekali lu jatuh sekali pasti kepengen lagi. Dan akhirnya terikat bolak-balik. Akhirnya jadi di padang gurun di situ-situ aja. Tetapi dagingmu bilang udah bohong aja lah sama bos lu lah. Udahlah gak usah inilah, udah dengerin lagu yang salah aja lah. Gak usah berkata kebenaran aja lah. Udah habisin uang aja lah, pesta sajalah, nggak usah gini-gini lah. Tapi di dalam roh kita senantiasa berkata jangan. Itu namanya teguran Roh Kudus. Jadi siapa yang kita ikutin? Jadi jangan sampai kita menyerah di dalam pencobaan kita. Jangan sampai kita gampang give up dengan apa yang menurut kita benar. Tapi kita lakukan apa yang Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kelimpahan, di dalam kebebasannya Tuhan, di dalam kebenarannya Tuhan. Oke? Yang kedua itu dia mengidolakan harta. Dia menginginkan harta sebelum pada waktunya. Mengejutkan sekali di dalam kehidupan ini. Begitu banyak sekali manusia pikir bahwa kalau saya kaya, saya banyak uang, saya banyak harta. Akhirnya saya memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan kehidupan yang lebih kita seperti ya kayak lebih di surga, lebih diinginkan. Padahal tidak tahu menyadari bahwa harta di dalam kehidupan itu kalau kita tidak hati-hati. Bukannya kita memiliki harta tersebut, tetapi harta yang menjadi tuan atas hidup kita. Dan akhirnya hidup kita dipimpin oleh harta. Disitulah banyak orang. Makanya kita sering lihat orang diberkati hilang dari gereja. Orang dapat kerja lebih bagus hilang dari gereja. Orang yang dapat apapun semuanya karena hidupnya itu bukannya dikontrol atau dipimpin oleh arahan firman Tuhan. Tetapi dipimpin oleh keinginan akan hartanya. Jadi dia sudah menaruh harta lebih daripada Tuhan. Sama seperti anak yang terhilang ini. Dia merasa tidak cukup, dia merasa tidak punya. Dia ingin memiliki suatu master of the money. Dia pengen pegang duitnya. Belum waktunya itu dia minta warisan. Kayak sumpahin bapak lu mati aja gitu kan. Ya berdosa sekali lah. Itulah sebabnya orang yang memiliki keinginan daging dan mengikuti pemikiran daging. Itu tuh sampai dosa aja tuh gak berasa dosa. Kayak istilahnya minta duit sebelum bapaknya mati kan kayak sumpahin bapaknya mati kan. Berarti kan itu sebenarnya dosa, itu salah. Dan pasti di dalam hatinya dia tahu. Tetapi oleh karena keserakahannya, keinginannya itu, ketamakannya dan akhirnya dia bilang oke, minta aja lah. Lihat aja kasih gak kasih dan ternyata kan dia dapatkan apa yang dia mau kan. Tapi bapaknya pasti saya yakin banget walaupun tidak tertulis di situ dengan banyak tulisan-tulisan pasti saya yakin bapaknya itu pasti hatinya sangat-sangat berdoa dan sangat-sangat pilu. Pasti dia tahu sebenarnya ini bukan jalan yang terbaik. Tetapi dia biarkan anaknya karena meminta dan menuntut. Oke? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati masa-masa di mana kita udah ngotot, kita maunya udahlah terserah lu lah. Ikutin aja lah dia mau lah. Kenapa Tuhan gak larang? Karena kita punya pilihan. Bukannya karena Tuhan gak larang. Kalau dilarang juga tetap aja berontak. Betul gak? Kalau kita dilarang makin kita gak mau, makin aja kita kabur malah nyolong. Bukannya minta nanti harta warisannya malah dia ambil, dia bawa kabur, bawa lari.
Jadi kadang-kadang Tuhan tahu, bukan kadang-kadang, Tuhan senantiasa tahu bahwa makin kita dilarang, makin kita berontak, makin kita kesel. Tapi kalau kita nggak dilarang juga kita bisa jatuh dan berdosa. Akhirnya cuma bisa apa? Ya Tuhan, cuma bisa berdoa saja Tuhan tuh. Cuma bisa berharap dan mendoakan. Hatinya kita bisa diganti. Dia tidak memiliki tujuan di dalam keinginannya dia. Dia pengen punya harta tetapi dia tidak punya hati untuk memberi. Dia pengen diberkati, dia pengen memiliki uang. Tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk master the money. Sampai akhirnya dia pun kehilangan. Karena dia tidak bisa dengan hikmat untuk mengelolakan keuangannya dia itu. Dia habis-habiskan, dia foya-foyakan, dia keluar, dia habis-habiskan. Gak sama sekali dia pikir untuk ya at least disimpan lah, di-save lah, atau jadiin bisnis lah, atau ini. Gak sama sekali gak ada kepikiran. Oleh sebab itu makanya dari dosa satu, makanya kalau kita udah terbutakan oleh dosa, sampai apa yang sebenarnya harusnya kita lakukan dengan apa yang kita punya, sampai kita tuh terbutakan gak bisa kita lakukan karena mata kita udah gak bisa melihat apa yang benar. Dia menjadi serakah, gak sabaran, dan punya konsep tersendiri. Dan akhirnya konsekuensinya kita lihat sendiri, betul kan? Dan kadang-kadang kita suka berpikir pada saat kita di rumah bapak kita pikir kok teman saya begini ya, kok begini ya. Kita selalu melihat rumput tetangga yang lebih hijau dan akhirnya hidup kita tidak pernah bersyukur dan akhirnya kita hidup di dalam penuntutan senantiasa. Maunya terus menuntut, maunya terus Tuhan bagi, gimi, jadi serakah. Dan hidup dipimpin oleh kedagingan. Bukannya tahu bersyukur, bukannya tahu berkata Tuhan terima kasih untuk kehidupan yang aku miliki. Tapi kayaknya Tuhan teman gue tuh dapat PR. Tuhan teman gue tuh dapat berkat. Tuhan dapat promosi. Kok saya tidak dapat? Akhirnya kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi kita lihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan orang lain. Berkat orang lain kita cemburu. Atau orang lain di luar sana mungkin ada yang mendunia dan hidupnya seperti foya-foya. Dan kalian kok aku mau kayak gitu. Kita belum lihat keakhirannya dari orang tersebut. Kita sudah menginginkan. Ya kan? Tadi kadang-kadang kita melihat sosial media orang-orang begini, orang-orang begitu. Orang cuma ngepost yang bagus, difilter. Bukannya yang susahnya. Dan kita cemburu dengan sesuatu yang sebenarnya itu munafik mungkin. Bukan yang benarnya. Coba kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan sampai kita menjadi hambanya daripada harta dan keuangan. Uang itu dan harta tidak bisa memberikan kekekalan dan kebahagiaan. Of course kita perlu hidup dan kita perlu makan, kita perlu beli ini, kita perlu beli itu, kita perlu uang, betul. Tetapi jangan biarkan seperti anak terhilang ini sampai hilang otaknya, hilang akal sehatnya karena dia membiarkan keserakahan dan ketamakan dia untuk mengontrol kehidupan. Pernah dengar nggak orang yang saking tamak, saking serakah sampai karena uang dan harta itu sampai bisa bunuh-bunuhan, sampai bisa masukin orang ini, sampai bisa begini, sampai berdosa karena apa? Karena uang. Karena harta, akhirnya karena harta dia rela untuk berdosa. Untuk berbohong, untuk dapatkan bisnis yang lebih. Cuman karena supaya dapat harta yang lebih banyak mungkin dia pikir. Tapi semuanya situ ada konsekuensi, itu pun jadi gak damai. Hidup juga gak jadi enak, ya kan? 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan itu ialah cinta akan uang, kan? Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar dari segala kejahatan, makanya kenapa kalau namanya yang suka nonton sinetron aja bisa bilang. Kadang-kadang ada Siti Nurbaya atau apa, saya juga kurang gitu tahu ya nama sinetron ya. Kita gak gitu suka nonton gitu kan. Adalah pokoknya cerita-cerita lah gitu ya. Kayak orang inilah nanti istrinya dibunuh lah karena dia mau dapetin harta warisannya lah atau dapetin ini. Itu sampai jahatnya sampai begitu cuman karena pengen duit. Astaga, jangan sampailah hati kita sampai tercemar demikian. Hiduplah dipimpin roh, jangan sampai kita tamak akan keinginan dunia, akan keinginan daging sampai kita hilang akal sehat seperti anak yang terhilang. Dan akhirnya hidup kita bukannya hidup di dalam berkelimpahan, tetapi kita masuk dalam kandang babi. Oh lala, makan makanan babi. Bukannya kita menikmati makanan yang tersedia di rumah tangga kita. Ada sapi, malah ada babi, ada ikan, ada ini, ada itu. Malah kita sekarang harus makan makanan babi. Jangan sampai karena ketamakan kita.
akhirnya membuat kita menjadi hidup yang sangat-sangat di bawah dan binasa. Gak perlulah, tapi karena pilihan dan konsekuensi kita makanya kita begitu. Jangan korbankan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan orang-orang yang sehat. Cuman karena integritas kita atas harta. Ya, coba kita lihat dari anak bungsu ini. Kenapa hidupnya jadi makan makanan babi? Kenapa hidupnya jadi celaka? Bukan dapatkan yang terbaik dari Tuhan, dari bapaknya. Yang pertama tadi sudah kita tahu. Dia hidup dipimpin oleh kedagingan, kepuasan sementara dan keinginannya untuk bebas. Hidup tanpa ada aturan. Hidup tanpa ada otoritas. Hidup kesenangannya sendiri. Pesta foya. Oke. Yang kedua, kenapa dia bisa celaka begitu? Karena dia memprioritaskan sesuatu yang belum waktunya. Hartanya yang belum waktunya untuk dia miliki, dia belum siap. Yang juga satu sisi lagi, dia tidak tahu bagaimana mengelola keuangannya. Dia menaruh harta itu lebih daripada akal sehat dia. Dan dia memprioritaskan harta tersebut dibandingkan keluarga, integritas, Tuhan, rohani. Dan oleh sebab itu makanya hidupnya bukannya dalam kehidupan yang diberkati, tetapi hidupnya makin turun dan turun. Oleh karena dua hal tersebut yang dia lakukan. Mungkin banyak hal lagi yang bisa kita ceritakan, tetapi saya akan habiskan di sini. Jangan sampai kita memiliki ciri-ciri anak yang terhilang. Kalau kita adalah orang yang demikian, biarlah kita bertobat malam hari ini. Dan jangan biarkan hidup kita dipimpin oleh daging. Jangan biarkan hidup kita dipimpin oleh harta. Setiap kali kita berkata tidak akan daging kita, berarti sebenarnya kita sudah memperoleh kemenangan. Oke? Setiap kali kita berkata tidak untuk memprioritaskan harta dibandingkan Tuhan, kita juga sudah memiliki suatu kemenangan. Jadi di dalam sini kita sudah lihat sendiri, Matius 6 ayat 24 pun sudah berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Oleh sebab itu, bertobatlah. Cek dan recheck hati kita, evaluasi kehidupan kita. Bagaimana situasi posisi hidup kita saat ini. Apakah kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Katakan, Tuhan, walaupun jalannya saat ini aku tidak mengerti bagaimana, tapi aku percaya bahwa Engkau memiliki jalan yang terbaik. Karena pada saat aku menaati rumah tangga, mengikuti kehidupan Bapa Surgawi, mengikuti jalurnya Tuhan, saya akan jalan dengan aman-aman saja. Walaupun tidak sepertinya nikmat saat ini, tetapi akan membawa aku ke dalam masa depan yang lebih baik. Dan pada saat kalau kita sudah mulai menduakan hati kita, kita tidak mau peduli namanya hidup di dalam Tuhan, melayani, memberi, dan mulai pelit, dan mulai tidak mau namanya mengasihi Tuhan. Perpuluhan pun, aduh gak maulah kita karena fokus 10% yang hilang, bukannya 90% yang Tuhan sudah limpah-limpahkan dan berkati. Dan akhirnya kita jadi menjadi pelit sama Tuhan. Di situ mungkin hati kita sudah mulai mempertuankan harta kita. Coba pikir lagi, kembali lagi hari ini. Supaya hidup kita bisa lebih lagi diberikan kemenangan, lebih lagi diberkati. Karena Bapa di surga mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biarkan kami bisa hidup di dalam kemenangan Tuhan. Kami bisa hidup di mana kami bisa memilih yang benar. Dan kami tidak dipimpin oleh kedagingan, tapi kami dipimpin oleh roh. Kami masuk ke dalam rumah tangga rohani, yaitu bersama-sama denganmu Tuhan. Kami dipimpin oleh firman Tuhan. Kami dipimpin apa yang benar dan bukan apa yang salah. Dan supaya kami diberikan suatu kemampuan dan kasih karunia untuk bisa taat senantiasa. Dan kami tidak mau memberikan space dalam kehidupan kami untuk mengidolakan hal yang sebenarnya tidak boleh kami idolakan. Karena kami tidak mau Tuhan biarkan harta menjadi tuan kami, supaya kami bisa senantiasa Tuhan diberkati di dalam jalur-jalurnya-Mu. Kami yakin Tuhan pada saat kami percaya kepadamu Tuhan, keuangan kami, kehidupan kami, rumah tangga kami semuanya akan diberkati dengan dahsyat. Kau berkati semua malam ini yang telah hadir untuk menonton dan belajar akan firman-Mu, dan biarlah sendiri Tuhan Kau akan mengingatkan kami senantiasa supaya kami bisa Tuhan hidup ke next level yang lebih tinggi lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat tinggal, Tuhan Yesus memberkati.